Ayo kita belajar tentang keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Saya, Igusti Ayukari Putri Raditya Darmayanti dengan NIM 241103113. Dalam video ini, saya menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dan metode yang saya gunakan itu dua, yaitu metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Jadi, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Jadi, karena model ini mampu melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran melalui penyelesaian masalah nyata yang dapat dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Jadi, dalam materi keberagaman suku budaya dan sikap saling menghargai, peserta didik tidak cukup hanya memahami konsep secara teori, tetapi juga perlu mampu menganalisis dan menyikapi permasalahan sosial yang mungkin mereka temui dalam kehidupan mereka sehari-hari, seperti konflik, perbedaan pendapat, atau tindakan bullying. Melalui PBL, peserta didik dilatih untuk berpikir kritis dalam memahami suatu permasalahan, mencari solusi secara mandiri maupun berkelompok, dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Jadi dengan demikian, PBL menurut saya sangat relatif untuk membentuk tidak hanya pengetahuan, tapi juga karakter dari peserta didik itu sendiri. Dan adapun metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok dan tanya jawab seperti kuis. Jadi di metode diskusi kelompok yang saya pilih itu, menurut saya itu dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling bertukar pendapat, bekerja sama, dan belajar menghargai perbedaan. Jadi dalam konteks materi keberagaman, diskusi kelompok menjadi sarana yang tepat untuk melatih kemampuan komunikasi peserta didik, membiasakan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain, mengembangkan sikap toleransi dalam kelompok yang beragam, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Jadi selain diskusi kelompok juga membuat pembelajaran lebih aktif dan tidak terpusat pada guru atau student centered learning. Jadi yang kedua, kenapa saya memilih metode tanya jawab? Jadi dengan metode ini kita dapat melihat kemampuan peserta didik dalam memahami dan menerima materi yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi melalui metode ini juga guru dapat mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dan siswa dilatih berpikir cepat dan kritis. Jadi terjadinya interaksi secara dua arah antara guru dan siswa. Jadi metode tanya jawab ini sangat efektif untuk mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa. Adapun capaian pembelajaran pada materi keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia, yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasikan identitas diri, keluarga, dan teman sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaan. Dapat menghargai keberagaman suku bangsa, agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan, serta menerima keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat. Capaian ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046-H-KR-2025 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Adapun tujuan dari video pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian keberagaman setelah menyimak video pembelajaran dan contoh dalam kehidupan sehari-hari dengan bahasanya sendiri secara sederhana dan benar, minimal satu pengertian dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan keberagaman apa saja yang ada di Indonesia setelah mengamati gambar dan animasi dalam video dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam perbedaan setelah mendengar cerita atau ilustrasi dalam video dengan menyebutkan minimal 2 alasan secara benar. Yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari setelah mengikuti diskusi dan contoh perilaku dalam video melalui minimal 2 contoh perilaku secara tepat. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar apa kira-kira? Coba kalian perhatikan Lego yang ada di depan. Apakah mereka semua sama atau berbeda?
No. Nah, jadi hari ini kita akan belajar materi yang sangat penting, yaitu tentang keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih, apakah semua teman kalian itu sama? Ada tidak yang berbeda suku, agama, dan kebiasaan? Pasti ada ya. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, tentang keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Anak-anak, coba kalian perhatikan peta Indonesia berikut ini. Indonesia adalah negara yang sangat kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman. Keberagaman adalah keadaan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan, seperti perbedaan suku, agama, dan budaya. Namun, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita tidak sama, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Indonesia memiliki banyak sekali bangsa yang tersebar, dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu apa itu suku bangsa? Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan asal-usul, adat istiadatnya, bahasa, dan budaya. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Bali, Batak, suku Dayak, dan suku Papua. Dan setiap sukunya memiliki ciri khas masing-masing seperti bahasa daerah yang berbeda, pakaian adat yang berbeda, rumah adat yang berbeda, dan masih banyak lagi aturan-aturan yang berbeda di setiap sukunya. Makanya hal ini disebut keberagaman, karena adanya perbedaan dari suku satu dan suku lainnya. Namun, perbedaan ini bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk saling dihargai dan dikenal. Selanjutnya, selain suku, Indonesia juga memiliki keberagaman agama. Dan agama adalah kepercayaan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia terdapat 6 agama. Yang pertama, ada Islam. Kedua, ada Kristen Protestan. Yang ketiga, ada Katolik. Yang keempat, ada Hindu. Yang kelima, ada Buddha. Dan yang keenam, ada Konghucu. Setiap agama memiliki cara beribadah yang berbeda-beda, tempat ibadah yang berbeda, dan hari besar keagamaan yang berbeda pula. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati orang yang sedang beribadah, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dengan saling menghormati, kehidupan kita akan menjadi rukun dan damai. Yuk, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang keberagaman budaya. Ada yang tahu tidak? Apa sih itu budaya? Budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam dan unik di setiap daerahnya. Apa saja sih contoh dari keberagaman budaya? Yang pertama, ada tarian adat, seperti tari pendek yang berasal dari Bali dan tari saman yang berasal dari Aceh. Selanjutnya adalah rumah adat, seperti rumah joglo yang berasal dari Jawa dan rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat. Dan ada juga pakaian adat, lagu daerah, dan upacara adat. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Kita harus bangga dengan budaya Indonesia, karena tidak semua negara memiliki kekayaan budaya seperti di Indonesia. Tetap bangga dengan bangsa kita, bangsa yang beragam tapi tetap saling menghargai. Anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia harus kita jaga dengan baik. Jika kita tidak menghargai perbedaan, maka bisa terjadi pertengkaran, perpecahan, dan perundungan, atau dengan nama lain, bully. Sebaliknya, jika kita saling menghargai, maka akan terciptanya kehidupan yang rukun, persahabatan yang kuat, lingkungan yang damai.
Menghargai keberagaman berarti kita menerima orang lain apa adanya, tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya. Maka penting bagi kita untuk saling menghargai dan saling menghormati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sikap toleransi yang seperti apa sih yang harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Contoh sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku dan agama. Yang kedua, tidak mengejek perbedaan. Yang ketiga, menghormati teman yang sedang beribadah. Yang keempat, mau bekerja sama dengan semua teman dan tidak membedakan. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Dengan ini akan timbul sikap toleransi. Walaupun kita berbeda, tetapi kita harus saling menghargai. Penerapan dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Yang pertama, bermain bersama teman tanpa memilih teman, menghormati teman yang berbeda agama, dan bekerja sama dalam kelompok. Dalam lingkungan rumah, kita harus menghargai anggota keluarga dan bersikap sopan. Dan dalam lingkungan masyarakat, kita harus menghargai tetangga yang berbeda, baik berbeda agama, berbeda suku, dan budaya. Dan hidup rukun dan damai bersama tetangga di lingkungan sekitar. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan materi, bahwasanya Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus kita jaga. Dengan sikap toleransi, saling menghormati, menjaga persatuan, kita dapat hidup rukun walaupun berbeda. Ingat ya anak-anak, perbedaan itu indah. Perbedaan itu untuk saling melengkapi. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Pernah nggak sih kalian dapat tugas kelompok dari guru, tapi waktu mau janjian kumpul, jadwalnya bentrok semua. Ada yang pergi lah, ada yang ada acara keluar lah, pusing kan? Nah, hari ini Ibu punya satu cerita seru tentang 3 sahabat, Doni, Tigor, dan Made. Mereka punya misi penting, tapi misi ini terancam gagal karena perbedaan di antara mereka. Kok bisa? Yuk kita simak ceritanya. Guru PPKN memberikan tugas membuat Madi atau majalah dinding tentang pahlawan nasional. Doni dari suku Jawa dan beragama Islam. Tigor dari suku Batak dan beragama Kristen. Dan Made dari suku Bali dan beragama Hindu. Berada di dalam satu kelompok. Mading harus dikumpulkan hari Senin. Saat istirahat, Doni mengajak kerja kelompok hari Minggu pagi. Minggu pagi aja ya di rumahku biar cepat selesai, kata Doni. Tapi Tigor menolak. Aduh, maaf Don, aku setiap minggu hari harus ibadah ke gereja bersama keluargaku. Made lalu berusul, kalau gitu Sabtu sore aja gimana? Kali ini giliran Made yang ingat. Tunggu, Sabtu sore ini di Banjar rumahku ada upacara adat. Aku harus ikut bantu-bantu orang tuaku. Doni mulai kesal. Wah, kalau gitu kapan selesainya tugas kita? Akhirnya, mereka sepakat bertemu di hari Minggu siang setelah Tigor pulang dari gereja. Saat kumpul di rumah Doni, Made membawa jajan khas dari daerahnya. Sementara Ibu Doni menyediakan kue tradisional dari Jawa. Tigor yang belum pernah mencoba jajanan Made awalnya ragu dan hampir melontarkan kata-kata bahwa bentuk kuenya aneh. Tapi ia mengingat pesan gurunya tentang saling menghargai. Akhirnya, mereka saling mengerjakan tugas sambil mencicipi makanan satu sama lainnya. Dan ternyata rasanya enak. Tugas mading selesai dan mereka menyadari bahwa perbedaan jadwal dan kebiasaan bukan halangan kalau mereka mau saling mengerti. Nah, gimana ceritanya? Seru kan? Sekarang, Ibu mau kasih tantangan buat kalian.
Coba diskusikan dengan teman sedangkumu selama 1 menit. Mengapa awalnya kelompok Doni kesulitan menentukan waktu kerja kelompok? Dan yang kedua, sikap apa yang ditunjukkan oleh ketiga sahabat tersebut sehingga tugas mereka akhirnya selesai? Silakan dijawab. Nah, gimana jawabannya? Betul sekali. Doni, Tigor, dan Made menghadapi perbedaan jadwal karena mereka punya kewajiban agama dan adat yang berbeda. Tigor dengan ibadahnya di hari Minggu dan Made dengan upacara adatnya. Kalau Doni egois dan memaksakan, tugas itu tidak akan selesai dan mereka bisa bertengkar. Tapi mereka memilih jalan musyawarah dan toleransi. Toleransi itu artinya kita menghargai dan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadah dan tradisinya tanpa mengganggu hak kita sendiri. Mereka juga saling menghargai budaya satu sama lain lewat makanannya. Ingat, semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetap saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Kita lanjut ke kuis permainan tebak cepat keberagaman. Tujuan dari permainan ini untuk memahami keberagaman suku dan budaya. Adapun aturan permainannya, bagi siswa menjadi 3-5 kelompok. Setiap kelompok harap pilih 1 juru bicara. Guru membacakan pertanyaan, dan setiap siswa akan diberikan papan benar dan papan salah. Jika pertanyaan dirasa benar, maka siswa bisa mengangkat papan benar. Jika siswa merasa jawabannya salah, maka siswa bisa mengangkat papan salah. Bisa dipahami? Yuk kita ke permainannya. Sesi 1. Tebak cepat benar salah. Siap ya? Ayo kita mulai. Soal pertama. Indonesia memiliki banyak suku dan budaya. Benar atau salah? Oke, jawabannya adalah benar. Soal nomor 2. Kita boleh mengejek budaya daerah lain. Benar atau salah? Oke, jawabannya salah. Soal ketiga. Perbedaan suku membuat kita harus saling bermusuhan. Benar atau salah? Jawabannya salah. Soal keempat. Menghargai budaya orang lain adalah sikap yang baik. Benar atau salah? Jawabannya benar. Soal terakhir. Hanya budaya daerah sendiri yang paling bagus. Benar atau salah? Jawabannya salah. Sesi selanjutnya. Tanya jawab soal pilihan ganda dengan tepat. Anak-anak bisa menggunakan papan A, B, C, dan D yang telah disiapkan untuk sesi kali ini. Dan anak-anak diberikan waktu 10 detik untuk diskusi kelompok sebelum menjawab. Apakah dapat dipahami? Ayo kita mulai. Soal nomor 1. Indonesia memiliki keberagaman karena A. Banyak pulau, B. Sedikit penduduk, C. Satu budaya, D. Satu bahasa.
Soal kedua, sikap yang benar terhadap perbedaan agama adalah A. Mengejek, B. Menghargai, C. Menjauhi, D. Memaksa. Soal ketiga, contoh budaya adalah A. Gunung, B. Sungai, C. Tarian, D. Jalan. Soal keempat, suku Jawa berasal dari A. Bali, B. Jawa, C. Papua, D. Sumatera. Lima, keberagaman membuat kita A. Bertengkar, B. Kaya budaya, C. Sedih, D. Bingung. Jadi anak-anak, perbedaan agama, suku, dan budaya di antara teman sekelas itu bukan dijadikan bahan pertengkaran atau ejekan. Justru perbedaan itu yang bikin pertemanan kita makin kaya dan berwarna. Seperti mading yang dibuat oleh kelompok ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan terus jadi anak yang toleran. Dadah!